Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dini Nurwintang, nomor NPM 2156009, dan teman saya Suryani, NPM nomor 2156012. Untuk pertemuan ke-12 ini kami akan membahas tentang syariah, tujuan, karakteristik, dan lingkup syariah. Mari kita bahas tentang syariah. Apa itu syariat? Syariat adalah di dalam bahasa Arab yaitu berisi tentang hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam atau umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi tentang penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat tidak diperkenankan mengambil ketentuan orang lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam tidak dapat menjadi penentu atau tidak dapat menentukannya sendiri atas ketetapan itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah, Quran surat ayat 5, yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kategori penyederhanaan perkara dalam beribadah, yaitu asas syara, yaitu perkara yang sudah ada dan dijelaskan ketentuannya dalam Quran atau Al-Hadis, kedudukan sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan Al-Hadis itu asas syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua yaitu furu syara, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kedudukannya sebagai cabang syariat kecuali diterima ulil amri setempat sebagai pengaturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian mari kita akan membahas tentang tujuan syariat. Tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok manusia, serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Adapun tujuan syariat Islam secara umum adalah memelihara kemaslahatan umat, kemaslahatan diri sendiri, maksudnya adalah hal-hal yang bersifat baik, berfaedah, berguna, dan sebagainya. Secara umum, syariat Islam tujuannya adalah menjadikan hidup umat manusia diliputi kebaikan tak sekedar di dunia melainkan juga di akhirat. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang karakteristik syariat. Untuk karakteristik syariat yaitu 1. Tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya. Intinya kita dalam melakukan kegiatan di dalam umat beragama Islam, beribadah, kita dengan karakteristik syariat tersebut tidak ada rasa kesusahan atau selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya. Jadi serasa kita melaksanakan ibadah itu secara ikhlas, kemudian menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Untuk selanjutnya yaitu lingkup
dan tujuan syariah akan disampaikan oleh teman saya Suryani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Melanjutkan materi. 1. Lingkup syariah ada 6, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, 4 jinayat, 5 siasat, 6 akhlak. Ibadah ialah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didasari peraturan agama. Contohnya, orang Islam menjalankan ibadah sholat, mengaji, bersolawat, sodaqoh, dan lain sebagainya. Muamalah ialah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Manusia dibatasi oleh syariat tertentu yang terdiri dari hak dan kewajiban. Contohnya, kegiatan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Munakahat ialah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan berumah tangga. Munakahat meliputi uraian tentang syarat rukun nikah, perjanjian nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya perkawinan. 4. Jinayat, yaitu sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam itu meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan taksir. Contohnya, maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Siasat, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, ataupun yang sudah baik menjadi lebih baik. 6. Yaitu akhlak, yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Ada 2 jenis akhlak, yaitu akhlak mahmudah yang berarti akhlak perbuatan baik. 2. Akhlak masmumah yang berarti akhlak perbuatan buruk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.